amal yang bisa menghapuskan dosa tapi juga ada pahalanya, itu adalah mengampunkan dosa seperti zikir. Menghapuskan dosa dan pahalanya tetap ada. Banyak-banyak zikir. Afdhaluz zikri afdal zikir la ilaha illallah. Wa qad qala katsirun minas sahabati wa ghairihim. Banyak. Wa qala katsirun minas sahabati, banyak di antara sahabat yang berkata, la thawaba fil masaibid dunyawiyah, tidak ada balasan pada musibah di dunia, ghairut takfir lidzunub, selain mengampunkan dosa. Musibah-musibah yang kita rasakan di dunia ini, kena demam, kena flu, kena pilek, kena santet, itu semuanya menghapuskan dosa-dosa. Wa fassara al-mukaffir fil hadis bi isbaghil wudu' fil makarih. Ditafsirkan dan di antara yang bisa menghapuskan dosa dalam hadis adalah isbaghil wudu' fil makarih, menyempurnakan wudu' pada saat yang tidak disenangi. Kapan itu menyempurnakan wudu' pada saat tak disenangi? Musim dingin. Dingin menggigil tapi wudu'nya tetap sempurna. Wa naqlil aqdami ila shalah, melangkahkan kaki ke masjid salat. Man fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu, asya bi khairin, hidupnya baik, wa mata bi khair, matinya baik. Wa kharaja min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuh, keluar dari dosanya seperti dilahirkan ibunya. Fa hadza ma'a takfirihi lisayyi'at, dosanya diampuni, yarfa'ud darajat, dosanya diampuni, derajatnya diangkat. Wasababuhu, penyebabnya, annahu qad yajtami'u fil amali syai'ani, karena dalam satu amal itu terkandung dua hal. Yang pertama, ahaduhuma rafi'un, mengangkat derajat, wal akharu mukaffirun, menghapus dosa. Ada satu amal ngangkat derajat, ngapus dosa. Apa itu diantaranya? Sholawat. Man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan. Fal wudu' min haitsu kaunuhu ta'ati ibadatin rafi'un lid darajat. Wudu' meskipun dia itu adalah wudu' ibadah dapat pahala, tapi juga wudu' menaikkan derajat. Wa min haitsu masyaqqatihi wa ilamihi li nafsi mukaffirun, karena wudu itu berat dan orang tak suka, maka dia menghapuskan dosa. Ah, wudu kok berat Pak Ustaz? Wudu tempat kita, ya. Coba wudu bulan Januari di Turki. Putar keran tuh di Masjid Kubah Biru tuh, tak menggigil. Sanggup dia lengkap semua, membuka baju 3 lapis. Ah, itu menghapuskan dosa. Waqis alaih wa min sama ja'ah, oleh sebab itu ada satu riwayat qis alaih, maksudnya ya analogikanlah seperti itu. Inna ihda khutwatai al-mashi ila al-masjid, salah satu langkah kaki orang ke masjid, turfa'u lahu darajah, mengangkat derajat, wal ukhra tuhattu anhu khati'ah, menghapus dosa. Jadi langkahnya itu naik derajat, hapus dosa, naik derajat, hapus dosa, naik derajat, hapus dosa. Makanya ke masjid jalan kaki. Dulu udah sempat masjid jalan kaki, sekarang naik sepeda pula. Nah, dapat juga. Sanihima al-asah, pendapat kedua yang pendapat asah, wujubut taubati minas saghairi aidan, dosa kecil pun wajib juga taubat. Wa qala ba'dul mu'tazilah, kata sebagian mu'tazilah la tajib, tak wajib. Wa qala ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin berkata al-wajib al-ityanu biha aw bi ba'dil mukaffirat, wajib bertaubat atau melakukan sebagian amal yang bisa menghapus dosa, mukaffirat. Wa khaliqin, habis. Sekarang pembahasan kalimat terakhir dalam hadis. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaullah dengan orang dengan akhlak yang baik. Apa maksudnya? Wa jima'uhu, kesimpulannya, kama dzakarahu Tirmidzi wa ghairuhu, sebagaimana disebutkan Imam Tirmidzi dan ulama lain, yanhasiru fi talaqatil wajhi lahum, jumpa orang dengan wajah cerah. Jumpa orang tu wajah cerah, senyum, jangan keriput-keriputkan. Kau kenapa dari tadi keriput aja? Memang muka aku macam ini gitu.
Wa kaffil adza anhum, jangan nyakiti orang, jangan ganggu orang, jangan zalimi orang, jangan singgung orang. Wa badlil ma'rufi lahum, tolong orang, bantu orang lain. Wa huwa makna qauli ba'dihim, itu makna ucapan sebagian mereka, huwa qazmul ghaiz lillah, menahan marah karena Allah. Wa izharut talaqati wal bishri illa limubtadi'in aw fajirin, menunjukkan raut wajah yang cerah dengan kulit yang cerah kecuali kepada pelaku bid'ah atau pelaku dosa. Kepada pelaku bid'ah tak boleh senyum. Dah jelas-jelas dia membuat amal, buat dosa, pecandu narkoba, jangan senyum-senyum kita. Wal afu 'aniz zalin, memaafkan orang yang silap salah, illa ta'diban, kecuali untuk mendidik dia, wa iqamatan lil haddi, atau menegakkan hukum hudud, wa kafful adza an kulli muslimin, menahan jangan sampai mengganggu setiap muslim, au muahidin, atau orang non muslim tapi dalam perjanjian dengan orang Islam, kafir zimmi, illa taghyiran li munkarin, kecuali untuk merubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tangan. Nah, itu mesti tegas. Au akhdhan bi madlamatin min ghairi ta'addin, atau menahan orang supaya jangan menzalimi orang lain. Wa jama'a ba'duhum dzalika kullahu fi qawlihi, semua ini disatukan dalam satu kalimat, huwa an taf'ala ma'ahum ma tuhibbu an yaf'aluhu ma'ak. An taf'ala ma'ahum, kau lakukan semua perbuatan yang baik-baik dengan mereka. Perbuatan apa? Ma tuhibbu an yaf'aluhu ma'ak, perbuatan yang kau suka kalau mereka melakukannya bersamamu, maka kau lakukan bersama mereka. Perbuatan yang kau suka kalau mereka lakukan terhadapmu, maka kau lakukan terhadap mereka. Fatajtami'ul qulub, maka hati pun bertaut, berkasih sayang. Wa yattafiqus sirri wal alaniyah, maka sepakatlah zahir dan batin. Wa hina idzin ta'manu kulla kaidin wa syarrin, maka ketika itu kau pun selamat dah dari segala tipu daya dan kejahatan. Wa dzalika jima'ul khair, itulah bersatunya segala kebaikan. Wa malakul amri insyaallah, itulah yang bisa membuat kita tetap bersama dan urusan kita pun menjadi kebersamaan insyaallah. Wal ahaditsu fi madhil khuluqil hasani katsiratun, hadis-hadis bercerita tentang memuji perbuatan akhlak itu banyak sekali. Bayantuha fi kitabis sabiq, sudah kujelaskan dalam kitabku yang lalu, dzikruhu fi syarhi al-khamis asyar, dalam penjelasan hadis ke-15. Minha athqalu ma wudi'a fil mizan husnul khuluq, yang paling berat dalam timbangan amal adalah akhlak. Yang paling berat bukan salat, bukan puasa, bukan haji, bukan jihad. Yang paling berat adalah husnul khuluq, akhlak. Hadis Ibnu Hibban, Abu Daud, Tirmidzi dari Sayyidina Abu Darda. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan, orang yang paling terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukhari Muslim. Innal 'abda la yudrik bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im, ada seorang hamba mencapai derajat orang yang banyak puasa sunat dan banyak qiyamul lail, tapi dia tak banyak puasa sunat, tak banyak qiyamul lail, tapi derajatnya sama macam derajat orang banyak puasa sunat, banyak qiyamul lail. Kenapa dia bisa sampai ke situ? Bi husni khuluqihi, karena akhlaknya baik. Ada tuh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, biasa aja sholatnya, biasa aja puasanya, tapi di akhirat rupanya dia selevel dengan orang yang banyak tahajud dan banyak puasa sunat. Apa yang membuat kau bisa sampai kemari? Husnul khuluq, akhlak baik, cakap lembut, tak ada nyakiti orang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Afdalu ma u'tiyal mar'ul muslim al khuluqul hasan, nikmat yang paling mulia adalah akhlak. Nikmat paling baik bukan duit, nikmat paling baik bukan kawan, nikmat paling baik akhlak. Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallahi wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, mau tak aku beritahukan kepada kamu siapa yang paling dicintai Allah dan paling dekat tempatnya pada hari kiamat? Qalu, sahabat menjawab, bala, ya siapa itu?
Kata Nabi, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Afdalul fadail an tasila man qata'aka. Ibadah yang paling utama adalah an tasila man qata'aka, sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Wa tu'ti man haramaka, kasih orang yang dulu pelit bakhil denganmu. Wa tasfah amman syatamaka, maafkan orang yang mencaci makimu. Nyambung silaturahim ringan, tapi nyambung silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim berat. Memberi berat, memberi orang yang dulu waktu dia kaya sombong lebih berat. Memaafkan berat, memaafkan orang yang mencaci makimu lebih berat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, anna hadhihi thalathata afdal. Fi riwayatin akramu akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Ketiga perbuatan ini adalah yang paling mulia di antara akhlaknya orang penghuni dunia dan akhirat. Summal khuluqu wa in kana sajiyatan fil asli. Kemudian akhlak itu pada asalnya adalah sajiyah, menutupi diri seorang, ditutupi yang jelek-jelek ini dengan kebaikan. Wa matbu'an alaihi al-'abdu, menjadi tabiat seorang hamba. Illa anal insana yumkinuhu an yatakhallaqa bi khairi khuluqihi. Tapi ada orang yang pura-pura berakhlak, sebetulnya itu bukan akhlak dia. Hatta yattasifa bil akhlaqil hasanatil 'aliyah, nampaknya dia punya akhlak yang tinggi. Famin thamma sahal amru bi tahsilihi wa bi kasbihi huna fi qouli sallallahu alaihi wasallam, hassin khuluqaka ma'an nas. Perbaiki akhlakmu terhadap manusia. Karena ada orang yang pura-pura berakhlak. Pencitraan namanya sekarang. Fa afada anna tahsinahu min kasbil 'abdi. Memperbaiki akhlak itu adalah hasil usaha seorang hamba. Lihusulihi binahwin nazar min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan akhlak Nabi. Wa ma sadara anhu min a'aliha. Perhatikan tingginya akhlak Nabi. Ma'at ta'assi bihi. Usahakan bisa mengikut Nabi. Fima yumkin an yata'assa bihi fihi minha. Sesuai dengan kemampuan. Summa bi suhbati ahli al-akhlaqil hasanah. Berteman dengan orang yang akhlak baik. Wal iqtida'i bihim, ikuti mereka. Summa bi tasfiyati nafsihi, sucikan diri. An dhamimil awsafi, dari semua sifat-sifat tercela. Wa qabihil khisali, semua perbuatan yang buruk. Thumma bi riyadatiha, latih-latih diri. Ila an tatahalla bi jamil akhlaq, supaya berakhlakul karimah. Wa ma'alil ahwal, supaya maqam yang tertinggi. Fa ina idzin yusabu ala tilkal akhlaqil hamidah, jika demikian maka dapat pahala karena akhlak yang mulia. Li'annaha min kasbihi, karena itu hasil usahanya, kerja kerasnya. Fa huwa nadhiru isti'mali syaja'ati fi mahalliha. Itu sama seperti orang yang menggunakan keberaniannya pada tempatnya. Kamulaqatil adu, seperti menghadapi musuh. Fa inna syaja'a yusabu ala hadzal isti'mal. Maka berani dapat pahala kalau begini. La ala nafsi syaja'ah, bukan hanya sekedar berani. Berani enggak dapat pahala, tapi berani menghadapi musuh menegakkan agama Allah dapat pahala. Kalau hanya punya sekedar berani enggak dapat pahala. Li'annaha minal umuril jibilliyah. Karena ini termasuk sifat bawaan yang ada pada diri manusia. Itu pemberani dari Pak Ustaz. Hebat betul berani. Apa berani? Kemarin nyuri motor orang. La tadkhulu tahtal ikhtiyar. Dia tidak masuk dalam perbuatan yang bersifat pilihan. Wa innamal lati yadkhulu tahtahu takassubul ma'ali. Dia menjadi pahala kalau dipakai pada hal pilihan. Berani atau enggak berani menolong orang fakir miskin? Berani atau enggak berani menolong agama Allah? Al-mujibah li'iqa'i tilkal gharizah fi mahalliha, meletakkan insting itu pada tempatnya. Berani, letakkan pada tempatnya. Insting, bawaan. Ada sifat orang tuh, berani. Dari kecil dia tuh berani, Pak Ustaz. Dialah yang paling banyak cabut sampai 40 kali. Tapi setelah dia dewasa, dipakainya keberanian untuk mendobrak kebenaran-kebenaran. Wa ma sarrahat bihi annal khuluq gharizatun. Akhlak itu adalah insting, bawaan. Wa huwal manqulu 'an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Fa innahu ja'alahu jibillatan. Menurut Ibnu Mas'ud itu adalah sifat bawaan. Kallauni, seperti warna. Wa ba'di ajza'il jismi, seperti anggota tubuh. Si fulan warnanya hitam, si fulan kuning langsat, si fulan putih. Bawaan. Wa qala faragha rabbuka min arba'ah. Tuhanmu sudah selesai melakukan 4 hal.
Apa itu? Al-khalqu, bentuk fisik. Pendek, tinggi, kurus, hitam, mancung, pesek. Wal khuluq, sifat bawaan. Berani, pengecut, penakut. Wal rizqu, rezeki. Wal ajalu, ajal. Sudah selesai. Bentuk fisik sudah selesai. Sifat bawaan sudah selesai. Rezeki sudah selesai. Ajal sudah selesai. Jadi tinggal ngisinya aja. Penciptaan tubuh diisi dengan banyak-banyak salat sunat. Akhlak diisi dengan menggunakan yang sudah diberikan ke badan kita itu untuk digunakan pada yang baik-baik. Rezeki gunakan zakat, wakaf, infak, sedekah. Ajal isi. Kita ini disuruh mengisi, bukan nambah ajal. Umur tak bisa ditambah, tapi kualitasnya bisa tambah. Umur tak bisa ditambah, tapi kualitas umur bisa ditambah. Wa anil Hasan, dari Imam Al-Hasan, Hasan Al-Basri maksudnya. Man u'tiya husna surah. Siapa yang ganteng? Siapa yang diberi nikmat ganteng? Ganteng Pak Ustaz, terserahlah. Wa khuluqan hasanan, akhlaknya baik. Wa zaujatan salihatan, istrinya baik. Faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah, maka dia sudah dapat kebaikan dunia akhirat. Bal huwal waridu anhu sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, innallaha qassama bainakum akhlaqakum. Allah sudah membagi akhlak kamu, kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana membagi rezeki pada kamu. Itulah yang ada dalam hadis, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau perbaiki bentuk fisikku, maka perbaikilah akhlak. Jangan lupa subscribe, like, and share.